adalah Dokter Buntat Huang. Beliau merupakan seorang dokter spesialis anak yang dengan kebaikan hatinya bisa bergabung bersama kita memberikan pengetahuan tentang masalah kesehatan anak. Ya, kita undang beliau. Halo, Halo, selamat malam Mbak Deva. selamat malam dokter. Ini kostum apa ini dok? Oh ini Kapten Spider-Man Amerika. apa? Kapten Kapten Amerika. Amerika. Seru sekali ini dok. Apa kabarnya dokter? Oh baik-baik Mbak, sehat Eh, selalu. eh, sehat, Mbak sehat gimana ya dok kabarnya? ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Kita tahu di tengah kesibukan dokter yang cukup hektik di rumah sakit, dokter bersedia meluangkan waktu. Kalau boleh tahu ini dokter prakteknya di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru ya dok ya? Ya betul, Eka Hospital Pekanbaru. Oh, oke. Sebagai informasi, Dokter Buntat Huang ini juga melakukan konsultasi online gratis di Konsilim setiap hari Selasa dan Kamis pukul setengah 9 malam. Jadi pendaftaran itu kita buka sehari sebelumnya. Jadi buat teman-teman konsilim yang mau bergabung dengan dokternya, kita akan memfasilitasi tersebut. Oke. Hmm, ini dok ya, perlu saya sampaikan lagi, misi dari Konsulindo ini merupakan misi kemanusiaan. Tenaga kesehatan kita tidak dibayar atau mendapatkan fee apapun. Kita hanya melakukan konsultasi online gratis untuk Indonesia yang lebih sehat. Baik dok, kita mulai saja pertanyaannya dok ya. Sudah banyak dok Ya yang mau boleh, mari. Ah, tapi saya penasaran nih, dok. Ini kenapa ini apa dari pos-pos IG dokter atau foto-foto yang dokter kirimkan ke kita itu selalu ada kostum superhero-nya. Nah, itu setiap harinya emang praktek seperti itu atau gimana, dok? Ya jadi terima kasih ya untuk kostum superhero ini sebenarnya salah satu yang ingin saya tampilkan lah karena kan dengan kondisi pandemi saat ini banyak orang tua yang takut untuk datang ke rumah sakit karena COVID banyak ya, atau di luaran juga banyak. Dengan superhero ini kan harapannya kita sebagai tenaga medis atau khususnya dokter spesialis anak bisa membantu menjaga kesehatan anak-anak Indonesia pada umumnya ataupun yang di Pekanbaru pada khususnya, dengan harapan superhero kan ini ya membantu memerangi penyakit lah istilahnya, dan harapannya tentu saja kita bisa lebih dekat dengan anak, mereka tidak takut ya, dan kesannya akrab begitu. Dan yang pasti saya juga berterima kasih kepada teman ya yang kebetulan memberikan ide juga untuk kostum ini, dan saya juga memesannya dari beliau. Nanti bisa di follow atau dilihat di Instagram Dr. Wears. Ini jadi Siapa, dok? promosi ya, Dr. Wears. Kalau jadi Oh, promosi. Terima kasih kepada Dokter Darmawan ya, spesialis anak yang telah membantu ya untuk kostum ini. sepertinya kita ada masalah ekoik ini, dok. Sebentar ya, dok ya. Ya, boleh boleh. Ya, oke. Ini kita masuk ke pertanyaan
pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Pertanyaan dari follower kita tentang ini nih dok, tentang imunisasi. Nah, Ya, pertanyaannya itu apakah wajib imunisasi PCV dan rotavirus pada bayi umur 2 bulan? ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sebenarnya lumayan sering ditanyakan oleh orang tua, terutama bila orang tuanya masih memakai istilah wajib atau tak wajib. Memang itu kan istilah yang dulu ya dipakai atau beberapa masih dipakai, terutama kalau mengacu ke pemerintah ya. Di Posyandu kan masih menggunakan istilah wajib ya. Jadi ada wajib, nanti ada atau dasar, terus ada tambahan dan ada lanjutan. So, yang kalau menggunakan istilah yang ketiga tadi, PCV dan rotavirus ini termasuk yang tambahan. Ya, jadi sementara kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk semua vaksin kita ada rekomendasi ya atau anjuran lah istilahnya. Jadi kita nggak pakai kata wajib atau nggak wajib. Untuk mengacu ke fungsi vaksin PCV atau pneumococcus vaksin itu saat ini disarankan kan dia bisa mencegah infeksi paru, otak, telinga, dan COVID yang berat ya. Apalagi dengan kondisi pandemi begini ya. Terus kalau untuk rotavirus bisa mencegah diare berat lah pada bayi. Dan yang kita lihat sendiri angka kesakitan karena diare pada bayi itu ataupun yang di bawah 5 tahun itu masih tinggi untuk di Indonesia sendiri. Jadi sehingga kita Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kedua vaksin ini dan itu bisa mulai diberikan di usia 2 bulan atau paling cepatnya 1,5 bulan. Oh, jadi direkomendasikan tapi tidak termasuk salah satu imunisasi yang wajib gitu ya dok ya? Ya. Oke. Nah, lagi ada yang membahas tentang vaksin influenza. Jadi Influenza ya. Oke. Kalau untuk vaksin influenza ini selama masa pandemi apakah ada pengaruhnya? Terus apakah ada pada anak umur 6 tahun itu masih bisa menerima vaksin influenza? Ya, terima kasih. Untuk saat ini dengan kondisi pandemik ini salah satu vaksin yang direkomendasikan juga untuk mencegah COVID yang berat. Jadi dengan kondisi pandemi saat ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan dua vaksin ini untuk mencegah COVID yang berat ya, PCV dan influenza. Influenza sendiri kita bisa mulai berikan dari umur 6 bulan ya sampai dengan kalau di anak ya artinya sampai dengan 18 tahun. Cuma nanti ada perbedaan daripada cara pemberiannya ya. Kalau di bawah 9 tahun kan nanti akan diberikan 2 kali dengan jarak minimalnya 4 minggu, kemudian bisa diulang per tahun untuk memberikan kekebalan yang lebih optimal. Ya, terus kalau di atas 9 tahun sih hanya 1 kali saja dan bisa diulang per tahun. Ya, ini imunisasi penting. Ada boosternya ya dok ya? Betul. Ini suaranya masih echoing. Ada masalah apa ini sebentar ya dok? Boleh. Gimana Mbak? Oke. Oke, mantap. Lagi tapi kayaknya ada speaker itu. Iya. Mudah-mudahan tidak mengganggu inilah ya untuk suaranya ya. Jelas ya bagaimana. Terus mengenai ini obat cacing. Terus Obat cacing, oke. Obat cacing itu apakah wajib dan diberikan pada anak umur berapa gitu? Mengacu ke rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia,
sebenarnya kalau penggunaan obat cacing bisa atau dapat diberikan mulai dari usia 2 tahun ya. Terutama disarankan untuk daerah yang endemis ya, yang angka kecacingannya itu tinggi. Terus kalau kenapa disebutkan angka 2 tahun itu karena 2 tahun itu anak mulai usia bermain tanah ya, main tanah, main pasir yang kadang kebersihannya kurang sehingga risiko angka kecacikan itu sendiri tinggi. Sementara kalau misalnya mengacu ke dari pemerintah sendiri kan dia dibagi antara yang angka kecacingannya tinggi, sedang ataupun yang rendah. Kalau yang tinggi itu kan di atas 50% ya, sehingga untuk itu dari pemerintah sendiri ada programnya untuk pemberian obat cacing massal ya. Ya harapannya sih bisa menurunkan sampai dengan 10%. Itu pun mulai bisa diberikan dari usia 1 tahun. Jadi paling di saat ini yang saya mau coba kira-kira meluruskan lah ya. Kadang kan banyak kan orang tua bertanya, dok, apakah usia 2 tahun itu harus, ya kan kata-katanya harus diberi obat cacing. Padahal sebenarnya tidak. Itu sebenarnya lebih ke mengacu ke daerah yang endemis tinggi. Jadi ya kalau misalnya anak ya cuma di kamar saja, nggak ada main tanah, ya artinya kan resikonya kecil. Ya mungkin yang itu tidak perlu. Jadi seiring mereka suka bermain tanah, mungkin ya dok ya, diperlukan. Ya. Kalau di Indonesia sendiri, itu pemerintah itu ada obat cacing yang dibagikan ke SD-SD itu gimana dok? Dalam rangka mengurangi itu dok? Iya, jadi kalau dari mungkin tergantung daerah ya, kota atau daerah kabupaten yang angka tinggi, misalnya yang tadi di atas 50% itu dari pemerintah kan anjurkannya 2 kali dalam setahun ya, itu bisa sampai dengan anak-anak usia sekolah. Tapi kalau misalnya antara 20 sampai 50% yang termasuk sedang, itu kan hanya 1 kali pemberiannya ya setahun ya. Kalau yang di bawah itu artinya yang 20% ke bawah itu kan tergantung ini ya, keluhan jadinya ya. Nah, kalau misalnya para orang tua, obat cacing itu dijual bebas kan ya dok ya? Iya. Ya, jadi ya saat ini kan yang tampilan sirup ya, yang Pembantrin lah ya. Sorry sebut mereknya. Yang isinya Piratel Pamot lah. Memang salah satu yang bisa diberikan. Sementara pilihan lain itu kan albendazole ataupun mebendazole ya, yang bisa diberikan dari pemerintah ya. Nah, jika orang tua itu ucuk-ucuk memberikan obat cacing sendiri kepada anaknya tanpa konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, apakah kamu Secara umum kan semua obat kan pasti ada efek sampingnya ya. Tapi kan tergantung lagi nanti efeknya ke anak bagaimana. Tapi ya mungkin yang bisa coba kira-kira kita analogikan mungkin begini. Kalau anaknya tidak batuk, apakah perlu diberikan obat batuk? Tidak perlu ya dok ya? Ya kembalilah mengacu ke yang tadi ya, yang kita sebutkan sebelumnya. Oke, cukup jelas dokter. Terima kasih ini. Nah, sekarang kita lanjut pada pertanyaan follower yang berikutnya itu tentang pola makan anak dok. Menurut dokter, sejak umur berapa anak harus diberikan makanan padat? Karena ada anak yang nafsu makan bagus, tetapi masih ingin makan yang bertekstur seperti itu. Oke, saya pikir ini pertanyaan yang bagus ya dan lumayan sering dipertanyakan ya. Secara umum kalau misalnya kita di Indonesia masih mengacu yang pemberian ASI sampai dengan kan usia 2 atau 3 tahun, paling tidak yang kita akan mulai memberikan makanan pendamping ASI dimulai dari usia 6 bulan ya. Jadi kalau misalnya tadi mengacu makanan padat cair kan artinya saya berpikirnya itu ASI ataupun susu formula ya. Padat kan artinya di luar yang cair, artinya kita akan mulai memberikan
dimulai di usia 6 bulan. Ada kecuali atau ada yang satu dan lain hal lah. Tapi secara umum rekomendasinya dimulai dari usia 6 bulan. Untuk masalah MPASI sendiri, pada prinsipnya sih memang kan ada beberapa aturan lah yang mesti kita coba lakukan ya. Yang pertama ya misalnya makan sesuai ini ya, dengan kondisi duduk ya, terus maksimal 30 menit, ya babynya dalam kondisi happy lah atau senang ya, dan kita akan mulai bertahap. Jadi biasanya yang awal masih dalam bentuk bubur kental ataupun yang saringan halus, kemudian bisa bertahap nantinya ke saringan kasar, baru nasi tim, ataupun yang nanti usia setahun seperti biasa ya, makanan keluarga. Dan harapannya bertahap itu penting, karena satu yang sering dijumpai nantinya, dok anaknya mau makan banyak tapi BAB-nya keras atau malah berdarah. Dan rata-rata yang menjadi keluhan itu BAB yang keras. Dan itu mulai terjadi ketika MPASI, artinya mungkin ada masalah di cara pemberian MPASI-nya. Ya, jadi idealnya sih bertahap. Ya, misalnya mulai dari beberapa sendok ya, dengan tekstur yang tadi saringan halus ataupun yang agak kental. Yang penting kita ingat ya, ada bayi kan yang adaptasi khususnya bagus atau ada bisa menerima, dan sementara ada yang belum. Nah, kalau dia misalnya belum begitu bagus, terus langsung diberi dalam jumlah yang lebih banyak, ya nanti BAB-nya bisa mengalami masalah ya. Salah satunya BAB keras tadi. Terus kalau untuk pemberian makannya kan memang kadang ada bayi yang butuh waktu ya untuk mengenal makanan tadi. Bukannya dia tak suka, kadang bisa diperkenalkan bisa sampai 10-15 kali baru bayinya bisa menerima. Cuma ya kadang ya, betul ya. Dan yang pasti ya hindari gadget, TV ya, atau gangguan yang tadi. Jadi supaya bayi tahu itu dia makan, bisa menikmati makanannya. Kalau yang para orang tua mama di sini dok, yang biasa nyuapin anaknya sambil gendong, sambil mesti ke lapangan, nah itu gimana dok? Kalau enggak anaknya nggak mau makan. Ya idealnya sih sebaiknya kan posisi duduk lah ya, karena kan kita tahu ya, kan kalau misalnya ya contoh aja lah, kan kalau udah besar juga pasti kan ya idealnya makan kan kita duduk ya. Nanti ya pasti pertanyaan berikutnya orang tua, kalau udah terbiasa dia makan sampai keliling kampung gitu kan nanti susah. Untuk mau sampai kapan saya ajak anak makan keliling-keliling begini ya. Oke, berarti jangan dibiasakan ya. Betul. Terus pemberian makanan juga bertahap dari halus, bubuk saring, terus terima kasih dokter penjelasannya. Kita ada juga yang menanyakan mengenai alergi pada anak, seperti alergi terhadap telur, terhadap ikan, itu solusinya bagaimana? Ya, kalau misalnya untuk rekomendasi pemberian makan, telur, ikan, ataupun ayam kan sebenarnya kita udah mulai bisa ya diberikan di usia 6 bulan. Tapi kalau seandainya setelah kita berikan anak mengalami alergi, atau sebelum kita berikan, oh ternyata di orang tua ada riwayat alergi, sehingga waktu kita mulai memberikan MPASI ya kita mesti hati-hati. Jadi usahakan berikan makannya dengan misalnya coba telur dulu. Kalau dia tidak alergi ya baru coba lain, telur dan ayam misalnya. Karena kalau kita berikan dua-duanya sekaligus dengan dia punya riwayat alergi sebelumnya di orang tua begitu, atau di saudara kandungnya, takutnya dia juga mengalami alergi dan kita jadinya tidak tahu dia alerginya sama yang mana dari yang 2 atau 3 macam yang kita terlanjur gabungkan itu. Tapi kalau nggak ada riwayat alergi ya semuanya bisa kita beri. Dan memang rekomendasikan untuk komposisinya 60% karbohidrat, 30% lemak hewani, 10% protein hewani lah. Jadi intinya hewani itu
penting dan dianjurkan. Terus untuk yang di bawah 2 tahun kan sayuran kita bisa berikan ya, tapi tidak begitu penting lah. Jadi jangan fokus ya. Misalnya nih kita berikan nasi, terus ada bikin sup, dalamnya ada kentang, ada wortel, ada buncis. Nah itu kan komposisi yang kurang gitu ideal. Ya, Iya. Dan itu ada 2 karbohidrat kan, sudah ada nasi, ada kentang lagi sama-sama karbohidrat, terus ada 2 sayuran lagi. Sementara untuk yang lemak ataupun protein hewaninya malah sedikit atau minimal. Gitu, oke. Berarti jadi apakah alergi ini misalnya ada saudaranya yang alergi, apakah ada kemungkinan besar kemungkinannya saudaranya yang lain alergi terhadap itu juga, terhadap makanan tersebut juga? Ya, resiko ada kalau bila saudara kandung mengalami alergi, dia bisa 20-30% mengalami kemungkinan alergi juga. Jadi itu yang salah satu nantinya menjadi pertimbangan di orang tua untuk memilihkan makanan MPASI-nya. Oke. Ya berarti. Oh ya, mungkin ada satu yang perlu saya tambahkan ya. Kebetulan nih masalah MPASI juga ya. Di luar dari masalah alergi kan kadang ada orang tua yang dia sudah mulai makannya bagus ya, dan dia melupakan pentingnya pemberian zat besi ya. Di Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri itu sudah mulai merekomendasikan pemberian zat besi ya, mulai dari usia 4 bulan sampai dengan 2 tahun itu yang setiap hari untuk bayi yang cukup bulan. Dan mungkin untuk tambahan bagi orang tua ya, bapak ibu yang bila anaknya prematur atau berat badan lahirnya di bawah 2.500, pemberian zat besinya dimulai dari usia 1 bulan setiap hari sampai usia 2 tahun. Ini yang kadang terlupakan. Malah walaupun sudah direkomendasikan sama dokter anaknya, orang tuanya kadang merasa kayaknya nggak begitu penting deh. Enggak ya, jangan sampai gitu ya. Iya, karena penting untuk perkembangan otak. Efek jika kekurangan zat besi itu efek jangka panjang atau efek terhadap anaknya sendiri apa? Ya, ini kan kita lihat ya di usia 2 tahun pertama kehidupan ya, itu perkembangan otak itu kan sedang pesat-pesatnya ya. Perkembangan jaringan saraf terutama ya. Perkembangan jaringan saraf itu penting sekali. Jadi nanti dengan dia kekurangan zat besi, yang zat besi sendiri dibutuhkan untuk membentuk HB ya, hemoglobin ya. Nanti kalau hemoglobinnya rendah, dia terjadi anemia. Kekurangan zat besi ditambah dengan sampai terjadi anemia, kan namanya anemia kekurangan zat besi ya. Itu akan berdampak berat pada perkembangannya, dan itu tidak dari literatur ataupun dari studi itu tidak bisa dikejar dengan pemberian zat besi lagi kalau sudah di atas 2 tahun kita ketahui. Jadi selagi masih di bawah 2 tahun itu kita masih bisa coba mengejar. Jadi penting itu dok, sepertinya ya dok. Penting, itu penting sekali ya, kadang terlupakan. Jadi nanti coba untuk bapak ibu yang biasanya dibahas itu di sewaktu imunisasi. Jadi kalau misalnya datang waktu imunisasi bulanan ke dokter spesialis anaknya, itu kalau udah 4 bulan, jangan lupa itu dibahas. Atau diingatkan lagi, dokter anaknya mana tahu sibuk, ya pasien lagi rame. Untuk pemberian zat besi dimulai dari usia 4 bulan. Terima kasih dokter penjelasannya, biar warning juga nih buat para teman-teman komplain di sini.